Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik saja bukan? Ustaz doakan semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu gembira, ceria. Kemudian ayah bunda, orang-orang tercinta di rumah semuanya juga sehat walafiat. Mereka semuanya semakin sayang kepada kalian dan semakin banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Ya. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bersama-sama lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, Ustadz berpesan kalian tetap semangat ya, tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, karena semua anak seusia kalian mengalami hal yang sama. Kondisi seperti ini menuntut kita semuanya untuk pinter, cerdas dalam menjalaninya. Ya, jangan sampai kalian terlena dengan hiburan-hiburan, kesenangan-kesenangan yang lain, sehingga kehilangan kesempatan, kehilangan waktu yang efektif, ya, masa muda seperti kalian untuk selalu menambah pengetahuan, menambah ilmu. Namun kalau terlena dengan hiburan-hiburan yang lain, maka nanti kurang maksimal mendapatkan bekal untuk masa depan. Ya, kita tahu bahwa kalau kita bersenang-senang sekarang, kemudian kita mengabaikan perjuangan untuk menyiapkan bekal untuk masa depan, maka kelak nanti suatu saat yang didapatkan bukan kesenangan lagi, karena senang-senangnya sudah diambil sekarang, sudah dinikmati sekarang. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk selalu menambah pengalaman, menambah bekal, belajar terus, karena orang tua kalian sudah memfasilitasi kalian semuanya. Gitu ya, tetap semangat. Ya. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk fikih kelas 6 ini adalah pertemuan yang kesekian kali, dan kita tinggal mengulang karena seluruh materi sudah kita bahas. Ya, hari ini kita akan membahas atau mengulang kembali pembahasan bab terakhir, yaitu barang temuan atau luqotoh. Nah, kalian nanti silakan menyimak video pembelajaran yang pernah Ustadz upload. Hari ini Ustadz upload ulang di channel Ustadz sendiri, ya. Biasanya Ustadz menguploadnya di channelnya sekolahan. Nah, Ustadz minta bantuan kalian untuk mengembangkan channel Ustadz ini, karena channel Ustadz akan digunakan untuk pembelajaran Al-Quran. Supaya bisa live streaming, maka harus mencapai 1000 subscribe, ya. Maka yang pertama adalah kalian nanti harus subscribe channel Ustadz ini. Berikutnya like dan komennya untuk presensi kalian, kehadiran kalian, ya. Tulis nama, kelas, dan nomor absen, gitu ya. Nah, setelah kalian menyimak review materi, kalian nanti mengerjakan ini latihan soal yang belakang ini, ya, yang untuk bab luqotoh, gitu ya, di Google Form, gitu ya. Dan ingat, bagi kalian yang masih punya tanggungan, ya, ada 2 PH yang sudah terlaksana, yaitu jual beli dan pinjam meminjam. Sebelumnya ada latihan soal juga dari buku paket, ya. Tolong dicek apakah kalian sudah mengerjakan. Kalau belum, segera laksanakan. Dan yang terakhir adalah praktek sholat maghrib, ya. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah memperhatikan dengan baik dan melaksanakan dengan baik, ya. Biasakan menyimak petunjuk atau perintah dengan baik, dengan seksama, ya. Kalau sholat maghrib, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, ya dibaca 2 surat itu, ya. Kemudian bacaan dan gerakannya disesuaikan dengan apa yang telah dibiasakan di sekolah, gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat belajar,
dan selamat menikmati kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberikan semangat untuk belajar. Dan hari ini kita lanjutkan lagi untuk belajar fikih di kelas 6 ini. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah siap? Baik, silakan dipersiapkan semuanya. Mulai dari perlengkapan belajar, bukunya, alat tulisnya, kemudian cari tempat yang enak, yang nyaman, yang kondusif, yang tidak ada gangguan sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Disediakan pula air minumnya supaya tidak perlu mencari-cari atau pergi-pergi lagi, ya. Tapi sudah tersedia di sekitar kalian. Baik anak-anakku semuanya, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pinjam meminjam. Ya, kita lanjutkan di bab berikutnya yaitu barang temuan atau luqathah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, luqathah secara bahasa adalah barang temuan, ya. Mungkin kalian pernah mengalami, ya, menemukan sesuatu, ya. Pengertian luqathah secara istilah adalah benda yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Bendanya ada, kita tidak tahu siapa ini yang memilikinya, ya. Siapa, ya. Menemukan dompet berisi uang nggak ada yang punya. Jika barang temuan itu berupa binatang, maka disebut dengan dabah, ya. Jika barang temuan itu berupa anak kecil, maka disebut dengan lakit, ya. Kemudian pembagian luqathah atau barang temuan itu ada 4 macam. Barang yang pasti utuh, yang pertama, seperti emas dan perak, yang tahan lama, yang awet, yang bisa dijaga atau disimpan dalam jangka waktu lama, tidak gampang rusak. Yang kedua adalah barang yang tidak bertahan lama, seperti makanan basah, ya, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penemu boleh memilih antara mengkonsumsi sekaligus mengganti, ya, atau menjual dan menyimpan hasilnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan pemiliknya, maka hasilnya yang disimpan tadi diberikan kepadanya. Karena masih hak pemiliknya. Begitu ya. Berikutnya, barang yang akan utuh dengan dirawat, jadi membutuhkan perawatan seperti buah-buahan dan lain sebagainya yang perlu dimasukkan ke dalam lemari pendingin, ke kulkas, ke freezer dan lain sebagainya. Penemu memilih yang paling maslahat, paling baik antara menjual dengan menjaga hasilnya, ya, atau mengeringkannya sekaligus menjaganya. Jadi diawetkan dulu, ya, diawetkan sehingga barang ini nanti kalau sudah ketemu sama pemiliknya bisa diserahkan lagi. Yang keempat adalah barang yang butuh dinafkahi, butuh biaya seperti hewan, ya, hewan ternak atau hewan peliharaan, ya, mereka kan butuh makan, ya. Dalam hal ini penemu hewan yang tidak mandiri yang perlu diberi makan memilih, ya, boleh memilih antara 3 hal, ya. 3 hal ini, ya, diantaranya adalah yang pertama menjual dan menyerahkan hasilnya, ya. Jadi kalau biayanya tinggi, misalkan harus membelikan bahan pakan banyak, maka boleh dijual saja, nanti
serahkan hasilnya. Yang kedua, meninggalkan tanpa makan. Ya, meninggalkan tanpa makan. Maksudnya bagaimana? Ya, sudah dibiarkan saja. Nah, kemudian yang ketiga, merawatnya. Sedangkan hewan yang mandiri apabila ditemukan di tanah lapang maka harus ditinggalkan. Ya, biarkan saja. Ya, karena mandiri, ya. Bisa jadi itu adalah sapi yang digembala tapi penggembalanya sedang ada urusan, ditinggal gitu ya. Ya. Apabila ditemukan di rumah maka berlaku pilihan tadi, ya. Kalau hewannya itu bisa mandiri, cari makan sendiri, kayak kambing gitu, ya. Kalau kambingnya itu bahaya, nanti malah makan tanaman tetangga, nah itu diikat. Nah, diikat gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, berikutnya adalah hukum mengambil barang temuan. Ya, barang temuan itu bisa kita ambil dengan beberapa hukum. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Ya, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, janganlah engkau tolong menolong dalam wala ta'awanu 'alal itsmi, dalam berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Makanya yang pertama itu sunnah, ya, hukum asalnya. Boleh, ya. Mengambil barang temuan jadi sunnah, berpahala apabila multaqid. Multaqid itu adalah orang yang menemukan, yakin betul dalam hatinya, yakin betul ia mampu melihara barang temuan tersebut, tidak akan berkhianat, tidak punya hasrat nafsu untuk memiliki barang tersebut. Itu niatnya seperti itu, membantu orang lain untuk mengamankan barang itu. Barangkali kalau tidak diamankan akan diambil oleh orang lain sehingga dimanfaatkan dalam keburukan. Nah, ya, makanya itu termasuk perbuatan tolong menolong, ya, gitu. Maka hukumnya sunnah. Berikutnya, mengambil multaqat menjadi wajib. Ini harus dilakukan apabila multaqid atau penemu barang khawatir akan hilangnya multaqat kalau tidak diambil. Jadi barang itu kalau tidak diambil nanti khawatir, ya, diambil orang lain. Misalkan menemukan koper isinya uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta, ya, itu harus betul-betul diamankan, karena kalau tidak pasti akan diambil orang lain. Itu, ya. Atau menemukan perhiasan yang berharga, ya, itu harus diamankan sehingga nanti kalau pemiliknya mencari kita bisa memberikan. Berikutnya, mengambil multaqat atau barang temuan itu menjadi makruh apabila multaqid atau pengambil barangnya khawatir dirinya berkhianat dan tidak bisa menjaga barangnya atau multaqat, ya. Masih khawatir dalam dirinya. Jangan-jangan nanti kalau nggak ada orangnya, nggak lama-lama, ya, belum sampai 1 tahun, pengen untuk memilikinya, pengen untuk memanfaatkannya atau menguasainya. Itu makruh. Yang berikutnya adalah akan menjadi haram apabila yang mengambil atau yang menemukan ini yakin dan mengetahui dirinya tidak akan amanah. Sudah yakin dirinya itu tidak akan bisa menjaga amanah, maka haram mengambilnya. Lebih baik, ya, diserahkan kepada orang lain, misalkan kepada, kalau menemukan di masjid ya ditakmir masjid, menemukan di lingkungan disampaikan kepada Pak RT, ya, menemukan di kantor ya sampaikan kepada Pak Satpam, gitu, ya. Berikutnya, kewajiban bagi penemu barang atau multaqid. Yang pertama itu adalah wajib menyimpan dan merawat multaqid. Multaqat, ya, wajib menyimpan, ya, harus. Kalau nggak disimpan dan dirawat, nanti barang itu akan hilang lagi atau rusak, ya. Maka wajib merawatnya juga. Yang kedua adalah wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai
tentang barang temuan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, waktunya menunggu 1 tahun. Ya, ditunggu terus diumumkan di media, ya, di sosmed, ya itu ya. Atau kalau tahu betul ciri-cirinya, ini milik siapa, segera dihubungi orangnya. Ya, jangan pasif, ya, dengan sengaja disimpan supaya nanti kalau lewat 1 tahun diambil sendiri. Jangan ya. Jika multakot adalah barang yang tidak tahan lama, barang temuan itu tidak tahan lama dan harganya murah, seperti makanan, maka penemunya wajib mengumumkan 3 hari, ya, 3 hari saja, ya 3 hari disampaikan ke orang-orang ya, apakah itu miliknya. Kalau dalam waktu 3 hari pemiliknya tidak datang, maka penemu barang boleh memanfaatkan atau memakan barang temuan tersebut dengan syaratnya siap mengganti. Nah, diniati. Baik, selanjutnya keutamaan merawat barang temuan. Yang pertama adalah melatih kejujuran. Yang kedua menjalankan anjuran Rasulullah. Dan yang ketiga pasti mendapat pahala. Dengan niatan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa tadi. Yang keempat, menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kita ini berlatih taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah memupuk persaudaraan sesama umat manusia. Gitu ya. Baik, sekian terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.